Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi hal-hal yang wajib Anda ketahui, terutama bagi para kalian yang mungkin baru saja beli kendaraan baru. Nah, contoh untuk video ini saya ingin memberikan informasinya adalah untuk kendaraan Toyota Avanza tipe G. Nah, tapi buat para kalian yang mungkin belum subscribe channel saya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan centang loncengnya agar kalian nanti ada notifikasi ketika saya upload video baru. Nah, kita langsung saja ya, nggak pakai lama ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan dapatkan kunci mobil ini sebanyak 2. Nah, ini kuncinya sudah immobilizer, jadi mobil ini tidak bisa dinyalain hanya dengan kunci duplikat gitu loh. Jadi memang kuncinya khusus karena di sini ada chipnya. Lalu Bapak Ibu jangan lupa sebaiknya simpen aja salah satu kunci beserta ini ada nomor kunci. Jadi pada saat misalnya suatu waktu ada kuncinya hilang, tinggal bawa nomor kunci ini aja untuk pesan kunci baru di bengkel dealer Toyotanya. Tombolnya ada 2. Ini untuk open yang gambar gembok terbuka, sama ini untuk lock gitu ya. Pertama untuk mengecek kendaraan, kita buka dulu kendaraannya. Nah, untuk buka kap mesinnya adalah di sini ada tombol, ada untuk panel, tinggal tarik aja. Nah, depan sudah kebuka. Yang pertama kita cek adalah kap bagian dari mesin ini dulu ya. Untuk mengecek kualitas oli apakah masih baik apa tidak, kita tarik aja tuasnya dari sini, lalu kita sediain tisu. Nah, di sini kita lihat saja di sini tuh. Nah, di sini terlihat ya olinya masih bagus. Nanti kalau dia sudah nggak bagus berarti dia akan warnanya kecoklatan dan cenderung hitam. Nah, ini batas untuk olinya di sini. Oke, kita balik kembali. Lalu aki itu adalah garansinya adalah 1 tahun atau 20.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Jika sudah pernah atau jika belum setahun atau belum 20.000 itu akinya misalkan soak, tinggal telepon bengkel terdekat, itu bisa akan diganti 1 kali. Itu nanti bisa klaim garansi 1 kali ganti dengan aki yang baru. Lalu ini air intake adalah inilah yang tidak boleh kemasukan air, atau kalau misalkan terjadi banjir itu jika ini nggak boleh kemasukan sama air, atau pada saat kayak cuci kendaraan itu nggak boleh kemasukan air. Letak si kring di sini. Nah, ini minyak remnya bisa dilihat di sini. Ini ada batas minimum, ini ada batas maksimum. Pokoknya selama ini nggak mencapai di bawah minimum, ini masih aman. Nah, oke, selanjutnya adalah ini adalah air washer. Nah, sebaiknya untuk air washer itu selalu beli di bengkel aja. Sebaiknya jangan diisi dengan air aqua atau air mineral, karena kalau misalkan diisi air yang selain bukan dari air untuk wipernya, khawatirnya adalah dia nanti bisa nimbulin jamur pada kaca mobil. Nah, selanjutnya di sini bisa diarahin di sini. Nah, ini adalah cadangan untuk air radiator. Nah, paling di sini kelihatan ini adalah batas low. Nah, yang di sini adalah batas full. Yang penting dia nggak kurang dari batas low ini, itu nggak apa-apa, aman. Dan ini sebaiknya selalu beli di bengkel resmi saja ya. Lalu di sini dapat lagi perlengkapan standarnya, karpet bludrunya tadi sudah dapat ya, ini karpet bludru. Lalu di sini itu ada kotak obat sama segitiga pengaman. Lalu ini ada map yang berisi, nanti itu ada buku servis. Ini buku servis sebaiknya selalu berada di mobil, dan dipastiin aja untuk lembar yang di sini itu sudah tolong dipastiin sudah diisi data dan tanda tangan setelah stempel dealer. Ini ada garansi kalau kaca film kalau memang ada. Simpan saja di sini. Itu dongkrak itu ada di bawah kursi depan sebelah kiri. Letaknya ada di bawah sini. Ini tertutup ya. Nah, ini dongkraknya. Untuk ngebukanya adalah untuk ngebuka dongkrak adalah kita tinggal putar ini.
kita tinggal putar aja dari sini. Lalu di ujung yang warna kuning itu adalah untuk toolkitnya. Nah di situ semua. Karpet Bluetooth ini standar. Kita nyalakan kendaraan dulu, masukkan ke lubang kunci. Putar sekali. Nah di sini akan nyala otomatis indikator-indikator, ya kan? Lalu karena ini mobil matic, jangan lupa untuk kita injek rem dulu. Baru kita starter mobilnya. Nah ini sudah dilengkapi, Avanza sekarang sudah dilengkapi dengan AC-nya sudah max cool. Kita pencet sekali, AC-nya akan langsung besar sendiri. Nah di sini kan ada tombol ini ya, yang ini. Jika ini kita matikan, nanti itu udara dari luar akan masuk ke dalam. Jadi dipastikan saja, jika tidak mau seperti itu, kita pencet aja agar udara yang ada adalah sirkulasi yang udara di dalam saja. Nah ini untuk kecilkan kipasnya, fan-nya. Nah ini untuk suhunya. Gitu. Oke. Untuk pengaturan jam di sini ada tombol ini yang sebelah ini kiri itu adalah jam. Yang sebelah kanan kan untuk display ya. Nah kita yang ini untuk jam. Kita untuk merubahnya adalah tinggal pencet dan tahan. Tunggu sebentar. Nah ini detik. Ini untuk detik, misalnya kita pengen rubah jam 2.20 ya kan. Lalu tunggu sebentar, dia nanti akan pindah ke sebelah kiri. Nah pindah misalkan jam 4.20. Nah kita biarin aja, nanti dia akan otomatis terupdate sendiri. Nah sudah. Lalu nyalain audionya adalah kita tinggal pencet tombol ini, pencet dan tahan. Misalnya kita pengen cari menu, nah misalnya tampilannya kayak gini kan, home-nya kan seperti ini. Kita mau mencet cari channel adalah tinggal pencet FM radio ini. Lalu kita ingin cari channel 99,1 ya, dari sini tinggal cari aja. Kita mau simpan, tinggal pencet di P1. Udah kesimpan. Oke. Bagaimana cara nyambungin Bluetooth ke audio Avanza? Nah, sekarang saya lagi pakai ini Android. Kita langsung nyalain dulu handphonenya ini, tarik ke atas. Ini ada Bluetooth-nya nyala. Lalu dari audio di sini kita tinggal pencet yang roda bergerigi ini, pencet sekali. Lalu di sini ada sistem yang roda bergerigi, pencet. Lalu di sini ada connectivity, kita pencet lagi. Bluetooth-nya kan posisinya off, kita nyalain dulu, pencet sehingga on. Lalu perhatiin namanya di sini ada car multimedia. Nah, pada handphone yang tadi itu kita tarik lagi, kan tadi sudah nyala ya. Kita pencet dan tahan. Dia nanti akan mencari, searching. Di sini sudah muncul nih car multimedia. Nah, oke, sudah nyala. Ini ada muncul samakan, minta samain paskinya, kita pencet oke. Lalu pada audio di sini ada pilihan mau dibikin pon 1, Bluetooth audio juga pengen nyambung juga. Kita pencet yes. Processing. Nah, oke, sini sudah nyambung ya. Sini ada allow contact to contact. Cuman karena ini bukan mobil saya deny aja. Tapi kalau ini mobil Anda, tinggal pencet allow. Gitu. Sekarang saya mau tes untuk dengerin. Misalkan mau dengerin audionya aja kan. Kalau mau pengen dengerin audionya, ada pencet home dulu. Lalu pencet menu, lalu kita pencet audio yang ini. Karena kalau tadi nggak kita pindahin ke audio ini, dia nggak bakal bisa nyala. Nah, kita tes ya audionya.
Nyala ya. Maafkan videonya. Tapi kalau misalnya ada orang mau telepon itu udah otomatis masuk kok. Gitu. Nah, Avanza yang sekarang ini juga sudah dilengkapi dengan DVD. Ini ada lubangnya. Maaf nih, saya nggak bawa contoh DVD-nya. Tapi kalau mau pengen nyalain, tinggal masukin DVD-nya di sini aja. Dia nanti udah otomatis akan bisa memutar. Lalu AC-nya ini sudah digital, tapi memang belum otomatis. Tapi ini sudah dilengkapi dengan fitur Max Cool-nya. Jadi kalau pas kita habis masuk mobil dan kondisi panas, kita pencet Max Cool, dia akan langsung gede sendiri. Nah, jadi langsung adem gitu kan. Kalau mau ngecilin tinggal ini fan-nya. Kalau ternyata misalnya kedinginan, tinggal kurangin suhunya. Lalu tolong dipastiin ini AC-nya nyala, ini tombolnya. Pastiin juga ini adalah tombol untuk sirkulasi udara nih nyala. Karena kalau ini mati nanti udara dari luar tuh masuk. Karena pernah ada kejadian tuh waktu itu customerku lagi bawa mobil. Mas Teguh, mobil saya rusak nih gitu loh. Kok ada bau sate masuk ke dalam ya? Rupanya customer saya lupa ini masih mati. Jadi mungkin kepencet gitu loh. Dipastiin aja nih selalu nyala. Avanza sekarang rata-rata mobil sekarang sudah tidak dilengkapi dengan lighter ya kan, karena memang nggak boleh ngerokok di dalam. Jadi sini hanya ada lubang saja gitu, jadi bisa dipakai untuk charger mobil kan. Nah, untuk Avanza yang sekarang ini adalah otomatis. Jadi Toyota itu memang sekarang udah belakangan ini kan memang ngebikin untuk desain giginya, persnelannya itu memang get shift, jadi berkelok-kelok, nggak lurus gitu loh. Jadi mungkin ada brand lain kan dia persnelnya ada pencetannya. Kalau di sini memang nggak ada pencetannya, tapi dia dibikin ini get shift gitu, jadi berkelok-kelok. P di sini adalah itu untuk parkir, R itu untuk mundur, N itu netral. Lalu D ini dia itu ibarat gigi 1 sampai 4. Kalau ini kita bisa praktekin ya, kita langsung praktek ya. Ini R mundur, ada bunyi-bunyi ya. Lalu ini N netral. Lalu ini D, ini muncul di, dan ini pasti akan muncul di sini, muncul di sini. Kalau kita geser ketiga, itu kepake tuh biasanya kalau kayak kita mau tanjakan atau buat nyalip, kan butuh torsi kan. Jadi pindahin ketiga, atau turun lagi tuh kedua, ibarat kayak gigi 2, maksimal gigi 2 itu misalkan tanjakan yang lebih curam, atau ini L lebih curam lagi gitu. Atau bisa dipakai pada saat turunan juga. Dan biasain jangan masuk, misalkan kalian ada di turunan gitu, jangan dibikin netral ya, karena itu sangat bahaya. Karena sebenarnya kalau posisi gigi itu selalu ada di D, pokoknya ada di gigi, nggak di netral, itu ngebantu pengereman dengan engine brake-nya gitu loh. Lalu bagaimana nih kalau misalkan mau parkir paralel gitu kan? Kalau mau parkir paralel agar bisa didorong gitu kan, kita kan coba dulu, matiin dulu. Oh ya, tips juga tuh ya, kalau pengen akinya tuh nggak sering kaget atau lebih awet, matiin dulu audio, AC matiin, baru matiin. Nah, kalau mau parkir paralel adalah ini posisi harus di P dulu, matiin mobil, kuncinya cabut dulu. Nah, ini ada tombol shift ini, tinggal pencet lalu pindahin ke N agar mobil itu bisa didorong. Dan jangan lupa ya, rem tangannya harus dilepas gitu. Tapi untuk beberapa mobil itu bentuknya memang nggak ada tombol kayak gini, misalnya kayak Alphard atau Foxy itu dia ada tutupnya, jadi harus dicolok dengan anak kunci gitu. Di sini saya mau jelasin ada namanya fitur itu namanya child lock. Itu rata-rata hampir ada di semua kendaraan. Coba buka pintu dari situ. Nah, child lock itu gunanya adalah mobil untuk pintu belakang itu tidak bisa dibuka dari dalam. Nah, child lock itu gunanya adalah untuk keamanan anak-anak, karena takutnya anak-anak itu nanti bisa keluar masuk dari situ pada saat mobil lagi jalan. Jadi mobil ini tetap masih bisa dibuka tapi dari luar. Nah, itu letaknya adalah ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini dipencet ke dalam, itu nggak bisa dibuka dari dalam. Itu hanya bisa dibuka dari luar.
Nah, ini kita netralin sekarang ya. Coba buka. Nah, bisa kan? Jadi memang ini gunanya adalah buat keamanan gitu. Jadi ini biasanya dipakai kalau misalkan untuk keamanan anak-anak, karena bahaya sekali jika pada saat mobil lagi jalan itu bisa dibuka dari dalam gitu. Oke. Saya ajarin cara melipat jok, ya kan? Avanza sekarang ini sudah dilengkapi dengan one touch. Jadi ini bisa sekali buka. Ini tinggal dari sini, tinggal digeser ke depan. Ini dipencet sekali. Nah, gampang banget kan? Terutama buat ibu-ibu, takutnya nggak kuat kan kalau ngelipat, sekarang lebih mudah. Lagi. Nah, Avanza ini juga sudah dilengkapi, kursinya tuh udah menganut teknologi ISOFIX. Jadi jika diraba di sini tuh ada, jika diraba di sini itu adalah ada kawat. Jadi memang buat naruh kursi bayi di sini ya. Gitu. Jadi lebih. Ini saya mau tunjukin Avanza yang sekarang. Untuk penumpang tengahnya itu sudah dilengkapi dengan seat belt. Nah, ini mungkin takutnya Bapak Ibu ada yang bingung. Caranya adalah kita bisa tarik ini, kan? Nah, ini di sini yang kita praktekin ya. Ini seat beltnya ini untuk penumpang sini. Nah, mungkin bagi para bapak ibu yang baru serah terima kendaraan, itu kan perlu juga ya mengecek ya, gimana cara ngecek apakah seat belt ini berfungsi apa enggak. Ini kita pasang, lalu kita tarik nih secara cepat. Dia ngunci kan, berarti itu sudah berfungsi. Misalnya kalau kita tarik pelan, tuh pelan. Nah, kalau kita pencet tarik cepat, jadi fungsinya itu analoginya adalah jika misalnya terjadi kecelakaan kan, berarti kita cepat banget ya. Dia nahan penumpang. Gitu. Udah. Tinggal copot. Nah, ini untuk yang penumpang tengah kayak gini. Ini punya yang penumpang tengah. Yang ini dari sini, lalu sini untuk penumpang tengah. Jadi lebih safety. Lalu Avanza ini juga sudah dilengkapi headrest. Ini adalah untuk penumpang tengah. Jadi menjaga kepala, gitu ya. Lalu untuk copotnya bagaimana? Yang kanan ini kan sama aja ya. Kalau yang kanan ini sama aja untuk seat beltnya. Lalu untuk yang tengah ini bagaimana nyopotnya? Dari pencet dari sini. Nah, untuk yang nyopotnya ini sebenarnya nggak harus pakai kunci, bisa pakai apa aja. Yang penting bisa buat ini colok ini aja sih. Nah, ini agak rapi lagi. Avanza ini juga sudah dilengkapi untuk lubang buat charger handphone. Jadi tenang aja buat para bapak ibu yang mungkin anak-anak suka main handphone, baterainya kehabisan, bisa ngecas dari sini. Jadi nggak perlu rebutan. Di depan ada, di belakang juga ada. Gitu. Nah, untuk bagian belakang Avanza ini sudah dilengkapi dengan rear spoiler, rear wiper, parking sensor. Lalu ini adalah tutup aja untuk lubang derek. Ini bisa copotnya dari dalam, gitu ya. Kita buka bagasi aja. Avanza yang sekarang ini sudah bisa dibuka pakai tombol ini. Mungkin Avanza yang generasi pertama kan dia harus pakai lubang kunci, atau kalau nggak dibuka dari depan. Kalau ini bisa dibuka dari sini. Sudah dilengkapi dengan seat belt. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk selalu mengecek seat beltnya berfungsi apa enggak, terutama bagi yang baru serah terima kendaraan. Ngelipatnya bisa dilipat juga ke depan. Yang Avanza generasi pertama dulu baunya kan nyatu, sekarang udah pisah. Nah, ini kalau buat ngelipat ke depannya tinggal tarik dari sini, tarik ke atas. Lalu di sini ada loba, ada tali. Itu buat cantolin ke sini agar tidak lompat-lompat pada saat jalan. Gitu. Lagi. Ini adalah lubang, ini adalah mur untuk ngebuka ban serepnya. Ban serepnya ada di bawah. Sebagai catatan, untuk Avanza 1,3G ini ban serepnya belum racing ya, masih biasa. Nah, banyak dari Bapak Ibu itu yang selalu tanya ke saya, Pak Teguh, isi tekanan ban saya berapa ya? Sebenarnya di mobil ini sudah dilengkapi, ada di sini catatannya. Kita buka ini saja.
Nah, di sini ada keterangannya di sini nih, boleh. Tuh. Di sini biasanya kalau kita isi itu suka ada di sini yang ukuran berapa nih, misalkan nih depan 34, belakangnya 38. Jadi ini kalau kita ngisi gitu. Nah, yang sekarang nggak kalah pentingnya adalah mengenai soal garansi atau servis. Kapan sih sebaiknya mobil itu servis? Nah, untuk mobil baru, servis pertama itu adalah di 1000 km. Ingat ya, fungsi servis ini sebaiknya ada di mobil, dan dipastiin juga untuk di lembar di sini yang pelanggan ini, pastiin juga di sini pejabat cabang ini sudah ditandatangan dan ada stempel. Servis pertama itu adalah 1000 km atau 1 bulan, mana yang tercapai lebih dulu, itu wajib ya, dan sebaiknya di bengkel resmi. Nah, memang untuk beberapa jaringan memang ada tuh Auto 2000 itu kan memang bengkelnya lebih banyak ya. Kelebihannya kalau servis di Auto 2000 itu adalah dia ada sistemnya itu terhubung sama Auto 2000. Jadi misalnya lagi pergi ke Bandung, servis lagi di Auto 2000 sana, besokannya lagi di Jakarta, itu datanya akan tetap ada. Lalu, kapan sebaiknya ganti oli? Sebenarnya dari pabrikan, menurut buku servis juga, ganti oli itu adalah tiap 10.000 km atau 6 bulan. Tapi mengingat dengan catatan adalah itu berkendara secara normal ya. Bayangin aja kalau misalnya kendaraan itu selalu tiap hari kena macet. Sedangkan kalau pada saat kondisi macet itu kan mesin tetap bekerja, piston tetap bekerja, sehingga saya rasa atau mungkin beberapa pendapat itu udah bilang sebaiknya ganti oli jangan 10.000. Sebaiknya adalah per 5.000, karena mengingat kalau kondisi macet itu kan umur kendaraan atau umur oli itu lebih lama. Nah, makanya kalau memang masih nggak yakin, bisa dicek saja oli seperti yang tadi saya contohin, pakai PC aja. Biasanya kalau 6 bulan, kalau memang sering pakai itu biasanya udah mulai agak-agak coklat gitu ya. Dan sebaiknya memang kalau makin sering, bukan makin sering ya, sebaiknya kalau memang rutin ganti oli tiap 6 bulan, itu mobil akan lebih awet. Meskipun, tapi ada case ini juga, mobil itu jarang pakai, 5.000 km pun nggak nyampe, tapi mobil itu sudah 6 bulan, sebaiknya tetap diganti. Itu aja itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya, waduh saya gimana ya kalau misalkan mau ganti ban nggak bisa dan segala macam, atau mogok di jalan. Nah, itulah sebenarnya salah satu kelebihan pembelian kendaraan di dealer Astra ya. Jadi ada Toyota, ada Isuzu, ada BMW. Selama Bapak Ibu itu pembeliannya di dealer Astra, nggak usah khawatir, tinggal telepon Astra World. Itu adalah member otomatis yang Bapak Ibu miliki selama 5 tahun, dan itu dapat bantuan free gratis selama 5 tahun 24 jam ya. Tapi sekarang akan lebih mudah karena dia sudah ada, si Astra World ini sudah bikin aplikasi namanya Anavigo. Mungkin lain kali saya akan buatkan videonya bagaimana cara minta bantuannya. Jadi sekarang udah kayak order Gojek aja gitu ya, tinggal download aplikasi, lalu tinggal request bantuan, ada di situ. Bapak Ibu nanti akan dihubungin dan akan datang bantuan mekanik secara gratis. Informasi video singkat mengenai Avanza sekian dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe channel ini untuk mendukung channel ini, dan silahkan like dan subscribe jika merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.